Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fadila Kanranisa dari Universitas Bengkulu, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, kemarin kita telah membahas beberapa materi dan selanjutnya kita akan membahas materi kepemimpinan sekolah efektif. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa konsep kepemimpinan? Nah teman-teman, kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun secara individu. Kepemimpinan berasal dari kata dasar yaitu pemimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pemimpin, lahirlah kata memimpin yang artinya membimbing atau menentukan, dan kata-kata pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, teman-teman. Yang salah satunya yang pertama yaitu menurut Siagian tahun 1986, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber dan alat yang tersedia dari suatu organisasi. Yang kedua, menurut Suprayogo tahun 2010, bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Nah, yang ketiga yaitu dari Andang tahun 2014, bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Nah, teman-teman, dari beberapa definisi yang telah kita bahas tadi, kita dapat mengetahui nih beberapa unsur dari kepemimpinan, yaitu ada 4. Yang pertama, pemimpin. Yang kedua, yang dipimpin. Yang ketiga, adanya proses mempengaruhi. Dan yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, menurut Said, unsur-unsur di dalam kepemimpinan ada 4 juga nih menurut ahli. Yang pertama, proses memberi arahan. Yang kedua, memberi motivasi. Yang ketiga, mampu untuk menciptakan rasa percaya diri. Dan yang keempat nih teman-teman, mempengaruhi dan menggerakkan. Nah, selanjutnya teman-teman, ternyata di kepemimpinan itu ada pengaruh seorang pemimpin dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, yaitu ada 6 faktor, yaitu faktor internal, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, faktor lembaga yang dipimpin, faktor legal, faktor lingkungan sosial, dan faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori. Untuk faktor internal itu ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama, pengertiannya terhadap kepemimpinan. Yang kedua, nilai yang dikejar dalam kepemimpinan. Yang ketiga, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya. Yang keempat, pengalaman dalam kepemimpinan. Dan yang terakhir nih teman-teman, pandangan seseorang tentang manusia. Adapun teori-teori menurut Said, yang pertama teori orang terkemuka atau Great Main Theory. Yang kedua, teori lingkungan atau Environmental Theory. Yang ketiga, teori pribadi dan situasi atau Personal Situation Theory. Yang keempat, teori interaksi dan harapan atau Interaction Expansion Theory. Dan yang terakhir, teori humanistik. Ternyata di dalam kepemimpinan yaitu ada syarat dan prinsip nih teman-teman di kepemimpinan pendidikan. Menurut Mutohar, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Asmendri mengungkapkan syarat dan proses seorang memimpin pendidikan terbagi beberapa syarat. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang lain yang relevan. Dan yang terakhir nih teman-teman, berpegang pada prinsip umum kependidikan. Ada beberapa aspek personalitas yang penting dimiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama,
memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, kemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan juga memiliki fungsi nih teman-teman. Yang pertama, fungsi interaktif. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Nah teman-teman, menurut Blaikie dan Moulton dalam memimpin sebuah organisasi, diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama, initiative, yang kedua, inquiry, yang ketiga, advocacy, yang keempat, conflict solving, yang kelima, decision making, yang keenam, kritik. Dalam sebuah kepemimpinan yang sukses, ada beberapa kunci yang bisa membuat kepemimpinan tersebut sukses ya teman-teman. Yang pertama, visi misinya utuh. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, memberdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang ketujuh, mengembangkan orang. Yang delapan, memberdayakan sekolah. Kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang kesepuluh, manajemen yang mengutamakan praktik. Menurut Rifai tahun 2007, ada langkah strategis pimpinan dalam mendorong karyawan. Yang pertama, menyediakan waktu khusus untuk bawahan. Yang kedua, mengetahui minat dan bakat. Yang ketiga, selalu sopan dan bertindak diplomasi. Yang keempat, perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain. Yang kelima, membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, memberikan bantuan pribadi. Nah teman-teman, ternyata pimpinan itu ada gaya juga nih. Nah, setelah saya simpulkan, menurut Asmendri itu ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe otoriter ini merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis. Demokratis ini merupakan pimpinan yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga yaitu kendali bebas. Kendali bebas ini teman-teman merupakan pimpinan memberi kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan tidak ada. Dan yang keempat yaitu tipe pseudo-demokratis, di mana seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Semoga teman-teman dapat memahami materi kita pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.